Wanita itu mempunyai khodam wanita yang mengerikan. Dia sudah ada perjanjian dengan khodam itu kalau nyawa wanita itu sebagai tumbalnya. Hartaku habis karena santet. Tulisan ini ditulis oleh Kalong @cerita_setan. Linknya ada di deskripsi. Cerita horor ini sebuah kejadian yang dialami oleh temanku. Ilmu hitam memang tetap menjadi momok yang menakutkan. Salah satu ilmu hitam yang populer di Indonesia adalah santet. Sejak zaman dahulu, santet memang selalu menjadi ilmu hitam yang terkenal di Indonesia melalui perantara yang disebut dukun. Seseorang bisa terkena penyakit atau ilmu-ilmu hitam yang mengerikan itu. Dukun santet pun sering dihubungkan memiliki kenalan dengan kekuatan-kekuatan gaib yang mengerikan. Kali ini saya akan menceritakan kejadian yang dialami oleh teman saya, Mas Tommy, asli orang Y. Dia sudah berkeluarga dan mempunyai 1 anak. Dia terkena guna-guna oleh seorang wanita lain, sebut saja Dona. Mas Tommy kenal Dona sudah lama, kurang lebih 1,5 tahun setelah berkeluarga. Hanya sebatas teman, bukan apa-apa. Mas Tommy mempunyai pekerjaan di pertambangan di Pulau K. Pulang ke kota Y setiap 3 bulan sekali. Kebetulan dia menjabat sebagai SPV di pekerjaannya di bagian area terlarang dan perakitan bahan ledak. Di cerita ini, harta misteri Mas Tommy habis semua dan ditinggal istri beserta anak tercintanya karena akibat guna-guna dari Mbak Dona yang tentu saja Mbak Dona juga sudah berkeluarga. Semua saya kembalikan ke pembaca, mau percaya atau tidak. Mari kita mulai ceritanya. Awal tahun 2019, Tommy kebetulan sedang ada libur kerja. Dia balik ke Pulau J di kota Y. Seperti hari-hari biasa, di rumah ketemu istri dan anak tersayang. "Assalamualaikum," kata Mas Tony. "Waalaikumsalam," jawab istri. "Alhamdulillah, sudah balik Mas. Gimana pekerjaannya?" "Alhamdulillah Dek, lancar." Gimana adek mana?" "Itu lagi tidur Mas, kecapean seharian main sama anak-anak tetangga." "Ah ya udah, tak istirahat dulu aja ya, capek di perjalanan dari Pulau K ke Pulau J." "Iya ya Mas, nggak apa-apa. Istirahat saya siapin air panas ya, mandi dulu." "Iya ya Dek, makasih ya." Mas Tommy kebangun gara-gara pusing kepalanya. Nggak seperti pusing pada umumnya, dia merasakan seperti ada yang meremas kepalanya. Tapi tetap positive thinking. Mungkin saja karena kecapean. Semakin malam semakin menjadi pusingnya, sampai mau berdiri saja nggak bisa. Istrinya juga kebangun karena mendengar suara Mas Tommy kesakitan. "Kenapa Mas? Kok kesakitan gitu ya?" "Iya Dek, mumet, pusing." "Ini Mas, minum air putih dulu." "Iya ya Dek, makasih. Nggak koyok biasane. Nggak seperti biasanya ini Dek." "Mungkin kecapean." "Mungkin juga Dek. Ya udah kalau gitu saya istirahat saja dulu." Tiba-tiba pusingnya hilang begitu saja. Tapi Mas Tommy merasakan ada sesuatu di atap rumahnya, seperti ada hujan. Padahal nggak hujan. Ditengok di jendela kamarnya dan memang nggak hujan. Mungkin reruntuhan dahan pohon yang terkena angin, batinnya. Dia kemudian lanjut tidur. Keesok harinya Mas Tommy melihat-lihat HP. Kalau ada kabar dari kerjaan yang penting, ada salah satu chat dari seorang perempuan. Tertulis nama kontaknya Mbak Dona. "Halo Mas, gimana kabarnya?" "Dona." "Tumben Mbak Dona WA saya." "Alhamdulillah Mbak. Gimana? Ada apa kok tumben WA?" Tiba-tiba Mbak Dona ngajak ketemu Mas Tommy karena sudah lama nggak ketemu, dan diiyain sama Mas Tommy. Nggak ada rasa curiga apapun karena Mbak Dona temannya Mas Tommy udah lama. Setelah mereka bertemu di tempat kerjaan Mbak Dona yang seperti bertamu biasa, disuguhi minum dan makan,
Dan ternyata dari awal Mbak Dona ngajak ketemu Mas Tommy itu ada tujuan. "Permisi Bu, Mbak Donanya ada?" tanya Mas Tommy kepada pemilik laundry. "Oh ada Mas, gimana? Mau ngambil laundry ya?" jawab Bu Bani. Enggak Bu, enggak. Mau ketemu, soalnya sudah janjian sama Mbak Dona. Katanya disuruh ke sini." Iya Mas, ditunggu aja ya di depan. Soalnya tadi baru ke belakang ambil setrikaan." Dari belakang sudah terlihat Mbak Dona berjalan ke depan sedang membawa secangkir minuman dan camilan. Mas Tommy, udah datang. Udah dari tadi ya Mas?" "Belum Mbak, baru aja nyampe. Sini Mas, masuk. Lama gak ketemu udah sukses aja nih kayaknya," ucap Mbak Dona. "Alhamdulillah Mbak, ini juga karena doa istri dan semua pasti lancar. Ini Mas, diminum dulu tehnya ya." "Iya Mbak, makasih. Malah ngerepotin." Enak nih Mbak, tehnya seger." "Iya, dihabisan aja Mas, nanti nambah kalau mau lagi." Mereka kemudian tertawa. Candaan Mbak Dona kepada Mas Tommy disambut hangat. Ternyata Mbak Dona sudah menaruh sesuatu di tehnya untuk menjadi korbannya. Jadi sebelumnya Mbak Dona pergi ke kota W untuk meminta bantuan orang pintar guna membuat laki-laki bisa menurut apa saja yang disuruhnya. Dan gak hanya Mas Tommy, ada juga korban yang lain. Kurang lebih ada 5 orang yang membuat Mbak Dona seperti itu, termasuk suaminya sendiri, Etian. Karena sudah menggampangkan untuk mencari uang, Mbak Dona seperti sudah terjerumus ke ilmu hitam, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. "Mbak, aku pamit dulu ya, mau pulang. Ini istri sama anak ngajakin jalan-jalan. Lama gak ketemu sama keluarga soalnya," ucap Mas Tommy. "Oh iya ya Mas, gak apa-apa. Makasih Mas, udah mau mampir ke sini. Kapan-kapan kita jalan-jalan ya Mas," sahut Mbak Dona. Iya, muka bingung Mas Tommy. Karena Mas Tommy juga orangnya sebeletengan. Mbak Dona itu diiyain aja. Belum tahu kalau kedepannya akan berujung maut buat Mas Tommy. Ini ceritanya saya percepat karena emang yang dirasakan Mas Tommy waktu itu setiap harinya pengen ketemu sama Mbak Dona. Dikarenakan minuman dan makanan yang dikasih waktu itu sudah dijampi-jampi sama Dona. Seiring jalannya waktu, tiap hari Mas Tommy kepikiran Mbak Dona terus. Hampir tiap hari mereka ketemu dan berdua dan sampai berhubungan suami istri. Padahal Mbak Dona sudah memiliki suami dan anak juga. Seperti yang saya jelaskan di awal, kalau suami Mbak Dona pun juga ikut jadi korbannya. Agar suami Mbak Dona nurut, karena suaminya nggak kerja dan kluntang-kluntung, tiap ketemu Mas Tommy selalu diberikan makanan dan minuman, selalu dijampi-jampi agar semakin kuat pengaruhnya. Sampai-sampai Mas Tommy lupa selupa-lupanya kalau Mas Tommy itu sudah beristri dan punya anak. Seakan-akan ingatan keluarganya ditutup sama Mbak Dona. "Mas, kenapa sekarang kok lupa kalau punya anak sama istri?" ucap istri Mas Tommy. "Oh sih Dek, maksudnya perasaanmu ae." "Iya Mas, sekarang udah jarang banget bareng-bareng sama keluarga. Sering keluar malam. Apa dapat kenalan wanita lain?" "Hus, bicara apa sih kamu Dek? Jangan mikir yang aneh-aneh. Udahlah, aku mau tidur dulu." Sewaktu Mas Tommy tidur, istrinya mencoba membuka HP. Dan ternyata dugaan istri benar kalau Mas Tommy dekat sama wanita lain. Malam itu istri Mas Tommy menangis sejadi-jadinya, gak menyangka kalau suaminya bisa seperti itu. Dan keesok harinya, sewaktu Mas Tommy membuka HP, dia terkejut karena chattingan di WA terbuka tepat di kontaknya Mbak Dona. Terjadilah cekcok dengan istri di rumah. Mas Tommy tetap menyangkal dan membiarkannya istri seperti itu. Seperti Mas Tommy sudah kebutaan oleh Mbak Dona. Tiba-tiba Mas Tommy sedikit sadar akan hal yang aneh ini setelah istri Mas Tommy marah-marah dan meminta untuk pisah dan untuk mengurus surat di pengadilan. Karena istri Mas Tommy sudah gak kuat, sudah stres akan kelakuan suaminya, dan anehnya Mas Tommy juga mengiyakan. Jadi seolah-olah Mas Tommy ini menjadi boneka Mbak Dona yang nurut seperti sapi kalau sedang ditungganginya. Secara gaib di muka Mas Tommy seperti ada tali yang melingkar. Dan entah mengapa semua yang diminta Mbak Dona itu dituruti semua oleh Mas Tommy.
Dari membelikan TV, kulkas, mesin cuci, bayar kontrakan, hutang keluarganya Mbak Dona, sampai kebutuhan anaknya Mbak Dona dicukupi. Hampir semua yang keluar untuk Mbak Dona kalau di total kurang lebih 70-80 juta. Sedangkan untuk kebutuhan anaknya sendiri nggak dikasih. Anaknya minta dibelikan sepeda saja sampai nggak dibelikan. Tapi kalau anaknya Mbak Dona dituruti, sampai suatu saat Mas Tommy seperti orang bingung. Setelah pisah dengan istrinya, Mas Tommy balik ke Pulau K karena libur kerjanya sudah selesai. Di sana Mas Tommy selalu berpikiran dengan Mbak Dona, selalu kepikiran Mbak Dona. Sampai kerjaannya nggak fokus, tiap hari harus visi dengan Mbak Dona. Pada suatu saat, sewaktu Mas Tommy mengendarai truk pertambangan, dia nggak fokus dan akhirnya baru nabrak, mengakibatkan kerusakan pada truk. Dari pihak perusahaan nggak mau tahu, Mas Tommy harus di SP dan disuruh sementara dibalikan dulu ke kota kelahirannya, kota Y. Dia diskorsing selama 6 bulan. Selama Mas Tommy pulang kampung, setiap bulan dia selalu mengirimkan uang buat Mbak Dona. Entah kenapa, dia selalu nurut apa saja yang diucapkan oleh Dona, sampai uang gajinya selalu habis. Buat menyukupi kehidupan sendiri saja sampai nggak kuat. Sesampai di kota Y, Mbak Dona meminta untuk bertemu Mas Tommy. Dia meminta dibelikan HP baru. Mas, belikan HP baru ya. Ini HP ku udah jelek, kata Mbak Dona. Iya Mbak, tak belikan. Tapi HP-mu yang lama saya pakai ya. Buat saya, biar HP-nya juga ganti, tawar Mas Tommy. Iya Mas, nggak apa-apa, pakai aja, ucap Dona. Saking pengennya HP baru, Mbak Dona nggak sempet buat hapus semua data di HP-nya. Dan apa yang terjadi ketika Mas Tommy membuka semua file di HP Mbak Dona? Asu tenan. Ini apa maksudnya chat sama laki-laki semua, ngajak tidur semua? Gila. Akhirnya Dona ketahuan. Jadi setiap chattingan tersebut semua sama seperti yang dilakukan sama Mas Tommy. Dia meminta uang dari semua laki-laki itu dan memberikannya, tapi dengan ajakan tidur. Oh, dasar Dona, batin Mas Tommy. Tapi sebenarnya di batin Tommy gak bisa marah dengan Mbak Dona. Itu yang membuat Mas Tommy banyak pertanyaan. Setelah dicek semua file yang ada di HP itu, Mas Tommy juga mengecek di aplikasi belanja online. Tian, ini semua kok aneh. Beli minyak bulu perindu. Ini apa? Apa ini yang bikin aku nurut sama dia ya? Gak habis pikir, Mas Tommy akhirnya langsung menemui temannya yang ada di daerah C. Dia menanyakan hal-hal yang dilanda Mas Tommy selama ini. Gus, saya mau cerita ini. Sudah, tidak usah diceritakan, saya sudah paham. Paham dari mana? Saya belum cerita, Gus. Iya, aku paham kalau kamu baru dibuat-buat sama orang kan. Oh bener Gus. Gus kok bisa tahu? Tolong ya Gus, saya kalau seperti ini terus bisa gila, hartaku habis semua. Bahkan saya juga udah digugat sama istriku. Ya udah, sini saya netralkan. Tapi syaratnya jangan sekali-kali deketin dia lagi, atau kamu bakalan dibuat lagi sama dia. Sama besok kamu puasa ngeblank pas wetonnya ya, 2 hari 2 malam. Dan di sini pas Tommy minta bantuan tersebut, Mbak Dona tahu menelpon Mas Tommy, seakan-akan Mbak Dona tahu kalau Mas Tommy mau disembuhkan. Gak usah digagas. Dia nelpon kamu karena dia tahu kalau kamu lagi minta tolong untuk saya sembuhkan. Iya ya Gus, saya blokir aja kontaknya ya, biar gak ganggu. Setelah semuanya selesai, Gus berpesan kepada Mas Tommy kalau selama dia puasa ngebleng, jangan menghubungi Mbak Dona. Lihat apa yang akan terjadi. Tepat jam 12 malam Mas Tommy niat untuk berpuasa ngeblank 2 hari 2 malam. Dalam proses puasa tersebut tidak gampang, karena yang namanya puasa itu tidak makan tidak minum. Pucat benar mukaku saat itu. Baru puasa sehari saja rasanya sudah seperti ini. Mas Tommy akhirnya langsung tidur agar bisa lebih kuat. Saat tidur, Mas Tommy bermimpi. Mimpi yang seperti kenyataan. Dia bertemu dengan dirinya sendiri dan menanyakan, kenapa kamu puasa? Kenapa awakmu poso? Main jalo opo?
dirimu kenapa kok puasa? Mau minta apa kamu dari puasa? Dalam mimpi itu Mas Tommy hanya diam, gak bisa berkata apa-apa. Bruk, suara tubuh terjatuh. Mas Tommy terjatuh dari kasurnya. Ternyata hanya mimpi, tapi kenapa seperti kenyataan ya? Mas Tommy masih bingung. Dalam waktu yang sama ternyata Mbak Dona juga digangguin sama makhluk besar hitam dan bermata merah. Kaki Mbak Dona diseret sama makhluk itu, seakan-akan sesuatu terjadi sama Mas Tommy. Esok paginya ada nomor gak dikenal menelpon Mas Tommy. Halo, ini siapa? Kata Mas Tommy. Mas, ini aku Dona. Kok nomorku diblokir, kenapa toh Mas? Jawab Dona. Oh, kepencet Mbak, kemarin gak sengaja terus lupa, ucap Mas Tommy. Mas, aku pengen ketemu, kangen katanya. Entah kenapa Mas Tommy terbujuk dengan rayuan Mbak Dona untuk ketemu. Dan apalagi yang terjadi, Mbak Dona mengajak Mas Tommy untuk melakukan hubungan intim lagi. Di saat itu Mas Tommy sedang puasa, tapi apa daya dengan rayuan, akhirnya Mas Tommy gak bisa mengelak. Pesan dari Gus tak terabaikan. Ternyata Mbak Dona sudah tahu kalau Mas Tommy sedang puasa ngebleng. Gagal sudah usaha Gus untuk menyembuhkan Mas Tommy. Semua BPKB motor Mas Tommy, emas batangan dan nama orang di sekitar menjadi jalan buat menghasilkan uang guna mencukupi permintaan Mbak Dona. Kemudian bunyi telepon dari Gus. Halo, Tom. Piye, awakmu kok malah dibatalke? Gimana? Kenapa kok malah dibatalkan puasanya? Nggih, ngapunten Gus. Maaf, nggak bisa menjaga. Nggak tahu kenapa. Saya bawaannya cuma nurut saja sama Dona. Ya udah. Saya bisanya bantu sampai di situ. Ilmuku masih kalah sama dukunnya. Ya. Pagi hari, Mas Tommy bergegas untuk menyalakan aplikasi ojek online-nya. Kebetulan Mas Tommy menyewa akun ojol untuk menambah penghasilan sehari-hari. Hari itu sebelum Mas Tommy bertemu dengan saya, suara decit rem sepeda motor. Loh, Mas Tommy, kok kebetulan bisa ketemu di sini? Kita nggak sengaja ketemu di kampus U. Gimana Mas kabarnya? Lama nggak ketemu. Katanya di Pulau K. Kok di sini? Alhamdulillah Mas, kurang bagus ini, jawab Mas Tommy. Iya Mas, belum lama aku balik dari K, terus nyambi gojek. Mas, punya kenalan gak orang pinter? Maksudnya gimana? Orang pinter gimana? Gini Mas, aku digawe-gawe sama orang, semua hartaku ludes, diporoti semua sama wong wedok itu. Oh, diporoti gimana sih Mas? Lah hubungannya sama orang pinter apa? Iya Mas, aku mau nanya masalah itu. Mas Tommy menceritakan semua dari awal sampai akhirnya bertemu dengan saya. Oh iya Mas, sini, tetangga saya ada yang bisa. Ya udah Mas, kapan-kapan bisa ketemu lagi nih sama orangnya. Iya Mas, ya udah Mas, kapan ini bisa ketemu sama orangnya? Tanya Mas Tommy. Iya sudah Mas, saya janjian dulu sama orangnya. Soalnya kalau belum janjian gak bisa ketemu. Oh oke. Nanti apa besok saya kabari lagi ya. Siap Mas, tapi jangan nyusu-nyusu. Takut kalau ganggu bapaknya, ucapku. Iya Mas, tapi secepatnya ya Mas dikabari. Iya ya. Setelah ngobrol kesana sini, Mas Tommy menceritakan lagi. Sempat gak percaya, tapi Mas Tommy juga membuktikan dari chat WA sama video itu dan melihat foto wanita itu. Dan benar saja, di bayangan mata wanita itu ada sosok wanita berpakaian putih. Dan itu juga saya melihatnya, pandangan wanita itu kosong, tapi di pantulan foto pada matanya ada sosok wanita seperti kuntilanak. Itu bukan pantulan, karena foto wanita itu baru visi sama Mas Tony dan di screenshot. Sehari berlalu, akhirnya orang pintar itu bisa dijanjikan untuk bertemu dengan Mas Tommy. Tepatnya di rumahnya. Sebut saja orang pintar itu Bapak Joko. Halo Pak Joko, ini saya. Pak, hari ini bisa ketemu nggak? Ini teman saya, Mas Tommy, mau ajak ketemu Bapak. Oh iya Mas, iya. Tapi habis sholat zuhur ya, jawab Pak Joko. Iya Pak, nanti saya kabari kalau mau ke rumah ya. Baik Mas, jawab Pak Joko. Setelah saya janjikan sama Pak Joko, akhirnya Mas Tommy bisa ketemu dengan Pak Joko. Assalamualaikum, tok. Waalaikumsalam, masuk Mas, sini, ucap Pak Joko.
terima kasih. Setelah dipersilakan masuk Pak Joko dan kita duduk di ruang tamu, Mas Tommy sampai keheran-heranan karena ruangan itu dipenuhi dengan barang-barang pusaka dan foto Ratu Nyi Roro Kidul. Ceritanya Pak Joko memang ada hubungannya dengan Ratu Kidul, dan itu benar karena memang ilmu Pak Joko sudah banyak yang dibantu mulai dari hal kecil sampai yang paling kuat. Pak Joko, ini teman saya, Mas Tommy namanya, yang tadi saya beritahu di telepon. Oh iya ya Mas, iya saya sudah paham. Mas Tommy bisa lihat foto mbaknya nggak? Loh Pak, saya belum cerita loh. Kok Bapak sudah tahu? Iya Mas, sudah kelihatan kok. Di wajahnya Mas Tommy ada seutas tali yang melingkar di hidung sampai di leher, seperti sapi yang sedang diikat, ucap Pak Joko. Maksud Bapak gimana? Di sini saya juga sampai bingung. Saya lihat-lihat di muka Mas Tommy nggak ada apa-apa. Itu tali gaib Mas. Jadi Masnya nurut banget sama orang yang sudah nggarap Mas Tommy. Iya Pak, bener banget. Semua harta saya habis. Mau beli rokok sebantang saja susah, ucap Mas Tommy. Setelah Mas Tommy memberikan foto wanita itu, Pak Joko langsung menarik sesuatu yang tidak terlihat dalam foto itu. Pak Joko menarik lagi, ada sekitar 3 tarikan. Dan Pak Joko menjelaskan kalau ini memakai medium boneka dari kota W. Di boneka itu tertulis nama Mas Tommy, dan benarnya Pak Joko juga tahu kalau korban dari wanita itu banyak. Ternyata wanita itu sudah menghalalkan cara untuk menghasilkan uang. Saat penerawangan lagi, Pak Joko juga melihat kalau wanita itu mempunyai khodam wanita yang mengerikan. Dia sudah ada perjanjian dengan khodam itu. Kalau nyawa wanita itu sebagai tumbalnya dan khodam itu diisi dengan instan, jadi wadahnya agak nggak kuat. Pak Joko lalu menetralkan Mas Tommy dan menghilangkan tali yang melingkar di hidungnya dan diberikan 1 liter air untuk mandi seusai dari rumah Pak Joko. Pak Joko kemudian mengambil sesuatu dari tubuh Mas Tommy. Mas Tommy disuruh sila dari belakang Pak Joko sambil mengambil sesuatu yang dirasa Mas Tommy seperti kesetrum badannya. Saat itu Mas Tommy langsung pingsan, tapi hanya sekitar 10 menit. Kemudian Mas Tommy sadar. Dalam keadaan bingung, kata Pak Joko itu wajar karena energi Mas Tommy terkuras waktu pengambilan tadi. Dan keesok harinya Mas Tommy mengabari kalau pagi itu rasanya berbeda, tidak seperti hari sebelumnya. Dan alhamdulillah semua sudah berakhir. Mas Tommy bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi yang gak ada gangguannya. Sekian ceritanya. Tulisan ini ditulis oleh Kalong atau @cerita_setan. Follow ya, linknya ada di deskripsi.